Pemirsa, Indonesia kehilangan sosok tokoh besar yang dicintai banyak orang. Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif dikenal sebagai sosok cendekiawan Indonesia yang sederhana sekaligus kritis. Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif meninggal dunia Jumat pagi pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu tutup usia saat menjalani perawatan di RSPKU Muhammadiyah Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta karena sakit. Selama ini Buya dikenal sebagai ulama dan cendekiawan Indonesia. Ia juga dikenal sebagai sosok yang kritis pada pemerintah meski Buya berhubungan baik dengan Presiden Joko Widodo. Buya Syafi'i diketahui terkena serangan jantung ringan sejak Maret lalu. Saat itu, beliau sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman. Setelah dirawat selama sekitar 2 pekan, kondisi Buya Syafi'i akhirnya membaik dan diperbolehkan pulang ke rumah. Saat berada di rumah, Buya Syafi'i sempat menerima kunjungan dari Presiden Joko Widodo yang datang menjenguk 26 Maret lalu. Buya Syafi'i dilahirkan dengan nama lengkap Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beliau lahir di Nagari Jalau, Sumpur Kudus, Minangkabau 31 Mei 1935. Beliau aktif di Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dan pernah menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah selama 2 periode. Wafatnya Buya Syafi'i Ma'arif meninggalkan kesedihan mendalam. Sosoknya dikenal sebagai tokoh yang sederhana, sosok bersahaja dan menjadi ulama panutan bagi banyak orang. Selamat jalan, Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengenang Buya Syafi'i Ma'arif dan perannya bagi bangsa Indonesia, kita sudah terhubung dengan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Bapak Sunanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Sunanto. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas kepergian Buya Syafi'i Ma'arif. Pak Nanto, sejak kapan Anda mengenal Buya dan bagaimana sosok Buya di mata Anda? Kami mohon doanya, mohon dimaafkan atas kekhilafan ayahanda kami apabila kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, kami sejak kecil selalu disuguhkan oleh karya-karya beliau. Kalau saya kenal beliau memang sejak mahasiswa ya. Jadi walaupun kalau berinteraksi sejak menjadi interaksi secara langsung sejak menjadi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Bagi saya pribadi beliau adalah sering menasihati lah, dan saya sangat kehilangan karena walaupun beliau tokoh ayahanda tidak segan-segan mengingatkan anaknya untuk apabila ada hal yang tidak pas dalam gagasan yang dibangun. Karena prinsip beliau bahwa autokritik itu sebenarnya bukan hanya soal ingin berbeda, tapi untuk kebenaran itu sendiri. Kira-kira begitu, Mbak. Iya, Anda sendiri kapan terakhir kali bertemu dengan almarhum Buya Syafi'i Ma'arif? Terakhir waktu beliau setelah keluar dari rumah sakit yang pertama, sempat saya telepon untuk silaturahim, kata beliau doakan aja Dinda, muka sehat-sehat saja gitu kira-kira. Jadi karena waktu itu nggak perlu banyak orang berinteraksi, akhirnya hanya dibalas di WA beliau. Ya. Apa pesan yang pernah Buya sampaikan kepada Anda yang paling melekat dalam ingatan? Beliau selalu mengatakan bahwa dunia yang kamu jalani pasti berbeda dengan dunia yang aku jalani.
Tapi jangan lupa bahwa keberanian untuk mengungkap kebenaran tetap harus dilakukan, sekaligus terus menjaga bangsa ini dari rongrongan orang-orang yang mau menghancurkannya. Yang kedua yang saya selalu ingat bahwa Muhammadiyah perlu terus dicerahkan dalam konteks menjaga Muhammadiyah dalam berbagai aktivitas agar sumbangsi Muhammadiyah terhadap masyarakat Indonesia dan bahkan dunia menjadi sangat nyata, dan urusannya urusan kemanusiaan. Begitu kira-kira pesan yang selalu diingat. Dan saya selalu diingatkan beliau untuk menjadi negarawan muda, gitu kira-kira. Apakah sempat refleksi menulis buku beliau tentang negarawan muda, merefleksikan dari gagasan beliau yang selama ini didengungkan. Ya, apa cita-cita Buya Syafiee Ma'arif yang belum terwujud hingga saat ini? Yang sampai saat ini yang saya pahami ya, bahwa membangun bangsa dengan kerukunan dan saling pengertian, saya kira masih belum, baru kita mulai dimengerti gitu kira-kira. Jadi mencita-citakan bangsa dengan perbedaan yang ada itu selalu harus didorong dari satu kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pola-pola politik gitu kira-kira. Jadi harapan yang saya pahami yang selama ini berinteraksi, berkomunikasi, bahwa politik yang dibangun harus memang mewujudkan pada kepentingan kemanusiaan, bukan hanya kepentingan partai tertentu. Itu kira-kira yang selama ini. Tapi hal ini menurut saya bahwa mewujudkan itu kadang-kadang memang butuh perjuangan, dan bahkan mungkin bisa melakukan ikhtiar diskursus bagi komponen-komponen bangsa agar tidak hanya proses kuasanya untuk dibangun oleh kekuatan politik semata, tapi tidak dibangun pada kekuatan kebangsaan dan kemanusiaan. Itu kira-kira, Pak. Ya, kemudian bagaimana pandangan Buya terhadap kondisi bangsa, negara, dan juga umat Islam Indonesia saat ini? Ya, ada kritik dari buku Buya bahwa misalnya NU Muhammadiyah sebagai satu kekuatan terbesar dan tameng terbesar dan garda terbesar terhadap pola Wahabisme gitu kira-kira, sehingga memunculkan banyak terorisme dan perilaku-perilaku teroris misalnya. Itu kalau misalnya dua organisasi ini jebol oleh pola-pola atau ideologi-ideologi yang sangat pendek, itu sangat membahayakan. Dan ini perlu difilter dan perlu digerakkan, disadarkan bahwa berislam di ala Indonesia dan ala Muhammadiyah itu kira-kira adalah untuk kepentingan mengangkat derajat kemanusiaan itu sendiri. Memang butuh, karena kalau kami melihat untuk mencontoh dan berperilaku seperti Buya misalnya, saya mungkin nggak bisa gitu, karena dari zuhudnya beliau, kenegarawanan beliau. Tapi saya meyakini bahwa kami selalu menganggap harus bercermin dari apa yang dilakukan dan perilaku-perilaku Buya itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Sunanto, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Semoga cita-cita Buya yang belum terwujud dapat diwujudkan oleh generasi penerusnya.